Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita malam kini sore Ar-Ra'd, sore yang ke-13, ayat ke-11. Surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du, surat ke-13, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Lahu bagi manusia, baginya manusia ada muaqibat, silih berganti para malaikat-malaikat bergiliran, datang dan pergi, turun dan naik. Min baini yadaihi, dari depan, wa min khalfihi, dan daripada belakangnya. Yahfazuna, mereka menjaganya, min amrillah, atas perintah Allah atau dengan dasar perintah Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah, ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru, hingga mereka mengubah, ma bi anfusihim, keadaan diri mereka sendiri. Wa idza aradallah, dan apabila aradallah, menghendaki, menginginkan Allah, biqaumin, terhadap suatu kaum, su'a, suatu keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada yang maradda, tidak ada satupun yang dapat menampik atau menolaknya. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, min dunihi, min duni, selain daripadanya Allah, miwal, satupun yang bisa melindungi. Demikian kira-kira terjemah. Karena waktu kita biasanya tidak panjang, kita coba meringkas-ringkas kaji kita. Apalagi anak-anak kita libur, biasanya mereka akan membawa buku atau kitab. Dan malam kini sebenarnya kelanjutan pelajaran itu. Bab baru namanya. Judul baru, bab baru. Yang pertama dulu. Berdasarkan sekian penjelasan ulama dari berbagai macam kitab tafsir yang tadi kita rujuk, kita pelajari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat-malaikat. Diciptakan dari cahaya. Dan malaikat itu gaib bagi kita. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, kita pantau dengan indera. Tapi ada. Disitulah makanya kita dituntut untuk percaya beriman. Karena yang memberitahunya adalah Allah yang maha segala-gala. Jadi keimanan, keyakinan kepada adanya malaikat ini tergantung beriman atau tidak berimannya kita kepada Allah. Jadi kalau kita tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, maka apapun yang Allah katakan
Tidak percaya, termasuk malaikat. Karena malaikat tidak bisa dipantau, tidak bisa diindra, diteropong tidak bisa. Ibama kau yakin kita ada malaikat, Allah yang mengatakan. Dan dia termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat itu saking banyak, tidak mampu kita menghitung. Bagaimanapun kita akan itu tidak bisa. Luar biasa banyak. Malaikat tidak punya jenis kelamin, sehingga mereka tidak berketurunan dan mereka tidak dilengkapi nafsu atau hawa. Mereka hanya punya akal, pikiran, sehingga mereka tidak butuh kepada apa yang kita butuhkan. Nah, mereka-mereka itu, malaikat-malaikat itu Allah ciptakan antara lain ada yang berkaitan langsung dengan kita manusia. Salah satunya diberi oleh Allah tugas dan ditugaskan untuk menjaga manusia, mengawasi manusia, melindungi manusia. Silih berganti, datang dan pergi, turun dan naik. Itu yang masuk dengan muaqibat. Muaqibat datang, setelahnya datang lagi. Dia dah datang, kemudian selesai tugas, datang lalu nomor 2, muaqibat. Jadi malaikat yang selalu bergantian turun dari alam malaikat itu ke bumi. Bagi setiap kita ada sekian malaikat. Berdasarkan ayat itu ada yang di depan, min baini yadayhi, wa min khalfi, ada yang di belakang, ada yang di kanan, ada yang di kiri, yang terkenal dengan raqib, atid, kiraman, katibin. Menurut Imam Ibn Katsir, siang malam itu berganti malaikat kepada kita, sampai siang sampai malam. Bahkan beliau menyatakan dari 10 siang 10 malam. Nah, kita ambil yang pertama. Malaikat turun, yang di hadapan di belakang Allah tugaskan untuk menjaga, melindungi kita daripada mara bahaya dan kecelakaan. Kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan memang terjadi kepada kita. Ketika itu malaikat itu menghindar dan menjarak. Lalu kita ditimpa sesuatu yang telah digariskan oleh Allah untuk terjadi pada diri kita. Jadi yang terjadi pada diri kita itulah garisannya, yang tidak bisa berperanan, berfungsi malaikat untuk membela kita, karena itulah garisan. Tapi dari hal-hal yang lain malaikat ditugaskan untuk menjaga. Bahkan kecil orang gaya siswa, anak ketek kalau jatuh surang biasalah, inilah ada yang menjaga. Anak ketek, anak kecil, ada malaikat penjaganya. Sebenarnya kan bukan hanya anak kecil, kita pun sampai mati ada malaikat yang menjaga depan belakang. Kanan menjaga amalan kita, kanan kiri menjaga amalan kita, perbuatan kita, sehingga dicatat, dipelihara, dijaga. Maka namalah kitanya hafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas tiap-tiap kamu itu ada hafizin, yang menjaga, yang mengawasi. Siapa itu? Kiraman katibin. Kiraman yang mulia lagi selalu menulis. Nah, di mana posisinya? Banyak ulama berpendapat posisinya di kanan cek, di kiri cek. Bukan di bahu, di kanan cek, di kiri cek. Nah, kata ulama yang memahami seperti itu, yang di kanan namanya raqib, yang di kiri, di kida, atid. Raqib, ra, qaf, ya, ba, raqib. Di awak-awak kita sesuatu namanya raqi. Malaikat raqi ati. Raqib, ra, qaf, ya, ba, raqib. Arti raqib itu pengawas atau yang mengawasi. Atid, ain, ta, ya, dal, atid. Hadir, ada. Atid, ain, ta, ya, dal, atid. Hadir, ada.
Kalau digabung kedua-duanya maknanya raqib atid, malaikat pengawas yang selalu hadir dan ada di mana saja kita berada sampai kita mati. Nah, itulah malaikat yang tidak pernah berpisah dari kita. Di mana saja, mana saja. Dalam keadaan apa saja. Itulah malaikat yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kita wafat meninggalkan dunia selesai. Raqib atid. Ini terjemahnya pengawas yang selalu hadir, mengawasi, menjaga amalan-amalan kita dengan dicatat, ditulis. Katibin menulis. Kita tidak tahu berapa malaikat raqib atid. Tapi menurut apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, mereka bergantian siang malam. Muaqibat bergantian siang malam. Salah satunya mereka tukar jaga, tukar shift waktu asar dan waktu subuh. Asar malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari, mereka telah turun sebelum waktu asar, sehingga mereka mendapati asar. Dan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari bersiap-siap untuk mengakhiri tugas dan serah terima penjagaan, pengawasan, dan akan berangkat ke atas melapor. Maka pergantian shift dari siang ke malam, asar. Dan siapa yang ikut salat asar masuk catatan, dilaporkan di hari itu. Ikut salat asar berjamaah masuk catatan. Kemudian di waktu subuh, malaikat-malaikat yang bertugas di waktu malam bersiap-siap untuk mengakhiri tugas dan timbang terima. Lalu malaikat yang bertugas di waktu siang telah turun, maka bertemulah mereka di waktu subuh. Sianan ikut salat subuh berjamaah masuk catatan laporan. Isi laporannya, ya Allah, kami dapati mereka selang salat dan kami tinggalkan mereka pun sudah salat. Itu malaikat spesial yang bergantian. Ada juga ulama mengecekkan 10 siang 10 malam 20. Wallahu a'lam. Itulah lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Silih berganti malaikat turun dan naik, datang dan pergi. Iko namanya butuh keyakinan. Kalau orang bergarah-garah kan bergarah-garah, nampak dia dendohnya kan. Nampak dia malaikat. Kok persoalan keimanan itu tak bisa dipergarah-garah. Itu gantung iman lah. Malaikat itu Allah ciptakan bukan berarti Allah tidak bisa, tidak mampu. Allah maha segala-galanya, mampu segala-galanya. Coba ditugaskan. Allah ciptakan malaikat, dikasih tugas. Kena kosong malaikat, kasih tugas. Itu namanya lahu muaqibatun min baini aidihim wa min khalfihim yahfazunahum. Mereka itu menjaga, yahfazuna, menjaganya, nya manusia, menjaganya, yahfazunahu, malaikat itu menjaganya manusia itu dari hal-hal yang buruk, yang jelek atau mudarat, baik ketika lalu ataupun ketika bangun, termasuk daripada jin-jin dan gangguan binatang-binatang, hewan-hewan serta manusia-manusia dan hal-hal yang buruk. Kecuali nalar ditakdirkan terjadi, pasti terjadi. Yaitu min amrillah, dengan perintah Allah. Kata-kata min siko menurut ulama bahasa Quran, min bermakna bi, dengan perintah Allah. Karena mereka tidak akan bertugas, mereka tidak akan bekerja, mereka tidak akan melakukan apa-apa tanpa perintah. Jadi mereka kalau tidak perintah tidak jalan.
Tetapi mereka patuh. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bangkang, tidak pernah durhaka apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, karena mereka makhluk taat. Nah, nang kaji kita malam kini ayat berikutnya sambungan innallaha, itu ayat kaji kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaji kita ko. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ma biqaumin, apa yang ada atau keadaan suatu kaum, hatta hingga yughayyiru, hingga mereka kaum itu sendiri yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di antara sekian penjelasan ulama, kita ambil ringkas. Keringkasan yang kita ambil siko bahwa kenikmatan, kesenangan, kesehatan, kebahagiaan, keamanan tidak akan berubah kepada sebaliknya. Keselamatan, kenikmatan, keselamatan, kedamaian, ketenteraman, dan segala macam hal-hal yang berupa nikmat tidak akan berubah menjadi laknat, tidak akan berubah menjadi azab, petaka dan bencana. Ini hal-hal yang baik, situasi yang baik, keadaan yang baik, kehidupan yang baik tidak akan berubah. Kepada sebaliknya, kepada azab, kepada petaka, kepada kesengsaraan, penderitaan. Karena Allah tidak zalim. Maka selalulah dan senantiasalah suatu umat atau kita manusia dalam keadaan baik, nyaman, tentram, damai, aman, dilimpahi nikmat, sampai sesaat nanti kita sendiri yang mengubahnya. Karena Allah tidak akan mengubah. Bagaimana kita sendiri yang mengubah? Apabila kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan nikmat itu hilang. Kedamaian, ketenteraman, keamanan, keselamatan, kebahagiaan kita rubah sendiri. Dengan cara apa? Salah satunya dengan berbuat berbagai macam kebangkangan, kedurhakaan, kemaksiatan, pengingkaran, penentangan, kesombongan, kezaliman dan kelaliman, ketamakan, kerakusan, pengkhianatan, penipuan. Panjang. Barangkali itu nanti jadi. Barangkali itu nanti jadi. Barangkali kita baca dewa. Dulu nak tak iko negari wa. Mana-mana saya ni. Keluarga malam nak tak kuih. Jam berapa pulang tak masalah. Ini sudah isasi keluar di kota-kota lah merah. Berubah. Itu. Ini suasana keadaan yang semula diliputi kedamaian, ketentraman, keamanan, misalnya gitu, kesehatan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan lebih luas lagi negeri atau negara, tidak berubah. Kenapa? Allah tidak zalim. Allah tidak semena-mena dan tidak sewenang-wenang. Karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Hatta hingga, itu enggak ya. Hatta hingga kaum itu sendiri, masyarakat itu sendiri, atau orang-orang umat itu sendiri, tiba di negeri, penduduk negeri itu sendiri, tiba di negara, penduduk negara itu sendiri, dan seterusnya begitu. Yughayyiru, mereka yang merubahnya. Mereka yang merubahnya. Bagaimana mereka merubahnya?
Mereka mengubahnya keadaan yang semula diliputi oleh istilahnya baldatun thayyibatun misalnya, negeri yang indah, negeri yang damai, negeri yang tentram, makmur dan segala macam, berubah ke sebaliknya. Mereka sendiri yang mengubah. Bagaimana mereka mengubah? Itu mereka bangkang durhaka, menentang, kufur, melakukan berbagai macam kemaksiatan yang terang-terangan, tidak malu lagi, tidak segan lagi. Sehingga orang Maliang Gadang sini Indonesia aku galak itu. Maliang Gadangnya galak ya. Masuk penjaranya babai. Masuk penjara babai. Tidak malu lah. Terang-terangan meminta piti, merampok, merampai, orang tidak ada risih. Itu salah satu keadaan yang menyebabkan beralih dari baik ke buruk, dari aman kacau, keselamatan ya huru-hara, afiat, kesehatan, keterhindaran, kejauhan kita daripada hal-hal yang buruk berubah. Karena kaum itu sendiri yang merubah. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa cuci. Disebutkan bahwa auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil. Allah mewahyukan kepada salah satu nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Di kitab yang pegang kini termasuk tadi kitab Durma ada tiga buah kitab sama bunyinya. Itu Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Perintahnya qul liqaumik, katakan kepada kaummu, gitu wahyunya. Innahu laisa min ahli qaryatin wala ahli baitin yakununa ala ta'atillah fayatahawwaluna minha ila ma'siyatillah illa hawlallahu anhum ma yuhibbuna ila ma yakrahun. Sesungguhnya tidaklah penghuni satu rumah, penghuni suatu kampung, karya, penghuni suatu rumah, bait, penghuni suatu masyarakat, suatu negeri, selama mereka dalam ketaatan kepada Allah, maka mereka akan tetap seperti itu. Damai, aman, tentram, dilimpahi berbagai macam keberkahan. Lalu mereka dari semula yang taat, yang lain mematuhi syariat, menjalankan perintah, dan seterusnya, mereka berubah kepada kemaksiatan, kebangkang, kedurhakaan, keangkuhan, sombong lantaran nikmat itu atau lantaran penyebab lain. Haulallah, Allah merubah, Allah mengubah keadaan mereka yang semula seperti itu kepada keadaan apa yang mereka benci. Tidak usah lain-lain, tidak usah panjang-panjang. Di rumah, di kaum, di masyarakat kita. Ketika nikmatlah berubah menjadi laknat, keamanan, kedamaian berubah menjadi ketakutan, dan seterusnya. Pertanda suatu rumah, suatu kaum, suatu negeri, suatu masyarakat itu mereka telah mengubah ketaatan mereka, menjadi kemaksiatan. Kesalehan mereka menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak saleh.
Makin banyak mereka mengadakan pelanggaran-pelanggaran, maka makin banyak pula berubah keadaan mereka yang begini. Barangkali bersunang awak mencik mati di kapuk, mencik mati di kapuk, itu yang mati beranang. Iya. Kecil orang Indonesia aku kapuk no kadang kapuknya. Tidak rangkiang itu kapuk. Airnya luas, deratannya luas. Tapi kenapa? Barangkali itu. Kenapa ya? Lain syakartum la azidanakum. Wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmat, jadi tambah nikmat. Jika kamu kufur, mendurhakai, menentang Allah, tidak mensyukuri nikmat, ya ada azab yang tiba. Apa azab yang tiba? Ya azab itu kan tidak harus kita sakit, macam-macam kan. Ya, kesengsaraan, kekacauan, ketidakamanan, segala barang-barang mahal kita dikuasai, macam kalau baca semuanya lah tahu sudah. Jadi innallaha la yughayyir, Allah tidak akan merubah begitu saja keadaan satu kaum, ma biqaumin, keadaan atau apa yang terdapat suatu kaum berubah kepada sebaliknya, hingga mereka sendirilah yang mengubahnya. Allah tidak zalim. Tidak zalim. Dalam surah Al-Anfal nanti akan ketemu hal yang sama, tapi dalam kasus yang berbeda. Nah, kita diajaran doa oleh Nabi ini. Doa itu bagi siapa yang dapat syukur. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 2739. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada zawal, hilang lenyapnya nikmat yang kau berikan. Zawal, hilangnya nikmat, perginya nikmat yang semula ada. Min zawali, daripada hilang lenyap dan perginya nikmat itu. Namanya zawal. Min zawali ni'matik, satu. Wa tahawuli afiatik, tahawul bergantinya sesuatu ke sebaliknya. Berganti sehat ke sakit, damai lawan damai, chaos kacau, aman penuh dengan kecemasan dan ketakutan, makmur penuh dengan penderitaan. Tahawul, berubah ke sebaliknya. Wa tahawuli afiatik, semula kami dalam keadaan afiat, selamat. Afiat itu kan artinya selamat. Afiat adalah selamat daripada mara bahaya, ketakutan, kecemasan, gangguan. Itu afiat. Karena afiat itu tidak sama sehat. Afiat adalah orang yang berada dalam keselamatan daripada segala hal yang ditakutinya, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang bahaya, yang mudarat. Daripada afiat berubah kepada kebalikannya. Tahawul, aku juga berlindung kepadamu ya Allah daripada tahawul, berubahnya dan bergantinya kepada sebaliknya. Afiat kepada tidak afiat. Itu tadi, sakit, sehat kepada sakit, aman kepada penuh ketakutan, damai penuh dengan kekacauan, kemakmuran penuh dengan penderitaan, keadilan diliputi dengan berbagai macam kecurangan, pelanggaran-pelanggaran. Tahawul. Berubah ke tahawul di ayat yughayyir, taghyir. Kenapa hanya berubah?
Berubah dia, berganti dia kepada sebaliknya. Tiba di pribadi orang, ke petang elok-elok je baru. Sehat-sehat je. Segala macam. Kini merasain, berubah tu. Patang ko makmurnya. Berjalan saya di tanah petang ko nya. Di tanah berjalan. Tiba-tiba habis tahawul, berubah kepada sebaliknya. Kalau bahasa samula tati lantang, kini tertunggi tu. Ini semula sanang, kini penuh dengan penyakit. Tahawul. Apakah iko yang terjadi di negeri kita, di bangsa kita, di rakyat kita? Entahlah, kita sama-sama membaca. Guru kita sama. Guru kita internet, televisi, media, sama guru. Jadi pun dah lebih pandai lah. Calik sin lah, miang. Apakah tiba di zawal ni'matik, hilangnya lenyapnya nikmat? Apakah tiba tahawul, tahawulam, tahawala ya tahawul, tahawala ya tahawul, berubah kepada yang sebalik. Jadi wa tahawuli afiatik. Amo terkena musiko menuju ngaji. Tahun-tahun era 90-an. Jam 1 malamnya pulang ngaji, Yonda ndak takut. Unda GL. Senta Unda GL. Pakai tas buku lekang 3 sebab usah dipanuh ngaji. Pulang malam jam 1. Kini sudah hisa aku dak bakawan gacawa pulang. Rasa-rasa ado sen kau maku. Ada senang kamu nodong. Gitu hilang. Negari yang semula gitu berubah. Amar Rasulullah tahawul. Kenapa ada tahawul? Berubah kepada sebaliknya itu. Bangsa kita, negeri kita, rakyat kita atau kita masing-masing, kita sendiri yang mengubah ketaatan kita kepada kemaksiatan. Syukur kita kepada kufur kita. Kepatuhan kita kepada Allah kepada pelanggaran-pelanggaran. Berubah. Jadi Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik. Fujaah, tiba-tiba sekonyong-konyong datang ukubah ko hukuman Allah. Tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa aba-aba datang niqmatik ko azab. Kalau nikmat lawannya niqmah, qaf. Nanti niq. Kalau niqmah itu petaka bencana, azab siksa. Fujaah datang sekonyong-konyong, petaka bencana hukuman lantaran kita. Baik secara perorangan pribadi ataupun secara kebersamaan. Bisa jadi kita ndak satu tapi baso rawaknya cie nama kubang. Seiku kabau nama kubang. Sadu Allahnya kena dulu. Cie nama kan cubadak. Sadu Allah nu kenai. Cie nama ngiriak kapal. Namanya perahu retak. Frankie, si Frankie perahu bangsaku. Itu dalam hadis Nabi itu. Seorang nak mengirik kapal, tapi kita pabiansin kan dakwah biasalah, tidak usah dakwah. Berarti kita terkapal. Kita terkapal, ada orang berubah kapal, dek panik ambil air kata, ambil dia kapal. Biasalah kan dakwah. Si anak mengali lubang tu nama nimbun je. Cubalah, karam si kapah. Namanya itu tadi. Fujati niqmatik wa jami'i sakhatik. Dan semua hal yang dapat mengantarkan kami kepada murkamu marahmu. Empat doang. Tadi nak mau catakan doa aku rasanya tak minat doa apanya. Ini tak mau catat.
Ini kan dia sudah terangkum minatnya. Empek. Bahasa awaknya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilang lenyapnya nikmat satu. Bahasa Indonesia Hasan tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilang lenyapnya nikmat. Daripada berubahnya afiat, keselamatan kepada lawan selamat, bisa kekacauan, bisa huru-hara, bisa penderitaan, daripada datangnya PHK secara tiba-tiba, dan daripada semua yang dapat mendatangkan murka Mumpik. Ana bisa kita petik daripada ayat tadi bahwa sesuatu dosa-dosa, kemaksiatan, kebangkang, kedurhakaan dan pelanggaran-pelanggaran itu mengundang datangnya bencana atau berubahnya keadaan kita semula yang aman-aman, yang damai-damai, yang tentram, rukun-rukun, berubah kepada sebaliknya. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengubah. Hatta hingga mereka sendiri yang mengubah. Au buahnya ya awal ayat. Kan malaikat sendiri berganti datang kepada untuk menjaga melihara kita. Berarti kita dijaga, dipelihara oleh malaikat atas perintah Allah. Itu bisa lepas penjagaan peliharaan kita yang mengubah. Isyaratnya begitu. Selagi kamu taat patuh kepada Allah, melanggar cepat tobat, dosa-dosa cepat minta ampun, karena kita manusia. Tapi kalau kamu terus melanggar, bangkang durhaka, terbenam dalam berbagai macam penentangan dan segala macam, maka akan merubah dia. Yang merubah itu kita. Karena Allah tidak akan merubah. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim karena kezalim itu telah Allah haramkan untuk dirinya. Allah tidak semena-mena. Maka secara pribadi-pribadi kita mengubah hidup awak. Hidup aku mengubah. Dulu awak sehat, senang, elok-elok, ramai-ramai, rukun-rukun. Rumah tangga kai berkah dan segala macam. Ya tetangga elok-elok. Kini kau kacau beliau sih. Tidak kacau beliau, kacau beliau. Kacau balau ya. Tandang saya tinggal siku atau rumah tidak selesai, jalan sana tidak selesai, karik kabian tidak selesai. Gunang kanai. Bisa jadi. Pitih namanya. Harata nama melimpah. Usaha nama kambang. Tapi bisa jadi ketaatan kita lah berubah. Kesyukuran kita tidak ada lagi. Ibadah kita, zikir kita, doa kita, hubungan kita jadi rusak. Itu Allah tidak akan merubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Ini pelajaran kita ambil sikap itu. Penjagaan semestinya kita nikmati, penjagaan, perlindungan, pemeliharaan daripada Allah yang Allah tugaskan kepada malaikat, kita nikmati, kita damai. Tapi itu bisa lepas penjagaan itu. Kita tidak terjaga oleh karena kita sendiri yang menghendaki tidak perlu dijaga. Bacaranya kita rusak penjagaan itu dengan maksiat, dengan kedurhakaan. Yang tadi secara kebangsaan saja kita curang, menipu, mengicu, bohong, serakah, tamak, nepotisme. Bacalah sadolanya, isme saya belakang sadolanya. Nah, mari kita berdoa kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, para pemimpin-pemimpin kita diberi Allah petunjuk
diberi Allah kesadaran dan diberi Allah peringatan atas anan terjadi kini. Sebab wala nuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar ila alam. Kami timpakan, kami rasakan pada mereka azab yang dekat, azab yang kecil-kecil di dunia sebelum tiba nanti azab di akhirat. Mudah-mudahan segala yang terjadi ada hikmahnya, baik yang menimpa diri, keluarga, tetangga, masyarakat sampai meluas. Ada pelajaran yang berharga di balik itu semua untuk kita semua. Tentu bermula daripada pribadi-pribadi, bermula daripada keluarga dan tetangga serta masyarakat berusaha rupa. Itulah kaji kita malam hari ini. Karena orang waktu lama suat. Balik ke taat. Balik ke taat. Ini tidak surah wa'asih taat, orang harus taat. Taubat, taat, jangan berhenti menyeru berdakwah, itulah ulama. Kalau ulama-ulama tidak lagi digubris, bahkan dituduh, itu. Dituduh tidak ada kebangsawanan segala macam lah, tuduhan-tuduhan kepada ulama, berarti mereka akan tetap mengundang bencana. Karena ulama kan penerus pelanjut daripada tugas Nabi. Jadi bagaimana berubah? Balik tidak? Berubah ke taat. Taat, jalankan perintah Allah, dengarkan nasihat para ulama, kembali kepada ajaran Quran, bukan hanya dihafal. Kini kau kan menghafal namanya. Menghafal Quran akan merubah bangsa. Amalkan si Quran merubah dia. Kira itu. Hadis Nabi itu tidak bohong itu. Anda tu hadis Nabi itu tidak bohong itu. Hadis Nabi itu. Bagaimana cara kita sadar kita selamat dari musibah, sedangkan kita tahu ada orang yang merubah kita kita sekarang. Bapak caranya cuma saya. Tindakannya Iya enggak, orang di lubangnya kapawa atau kapawa caranya. Jadi tindakan kita melaksanakan apa ya? Maju terus. Iya. Kita hanya sekedar berdoa aja atau kita biarkan? Yo, kita udah tekapa. Iri orang kapa di bawah. Awak tahu bah? Itu bah. Doa salah. Ya Allah jangan girik itu. Namanya tindakan. Ambil tindakan bijak. Sebab nama girik itu tidak ada. Nama girik tidak ada, nama dukungnya banyak. Nama diamkannya lebih banyak. Nah nacu saja kan tidak urusan. Awak tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan kan masalahnya. Itulah kejadian kita sekarang di negara awal kan. Awal hanya sekitar melihat aja kan tindakan. Ayah papar urai panjang lebar salah. Kamu bagi matang-matang saja. Itu kepandaian melebar-lebarkannya kan. Umpama kalau lagi ya, ibarat-ibarat ada lagi. Kecil udah tadi itu baca aja balik. Sebab kan kita nak mengubah. Kan kita nak mengubah. Kalau ingin dirubah balik oleh Allah, ya balik. Taubat, istighfar, kembali lagi kepada kebenaran. Hentikan segala macam kecurangan itu. Kezaliman, kelaliman, ketamakan, kerakusan, dan hentikan segala macam bentuk rekayasa dan segala macam. Barunya tamak ke masalahnya. Tamak itu bahasa awak kan cama, cangok. Cama, cangok, lobo. Bahasa saya takut bunyi. Lobo, cangok. Kan ni cangok ke masalahnya. Kalau untuk parik itu tak benar. Cangok ni tinggal. Lah, bagi kira. Itu kan kerja dah lah, kerja boleh selesai. Kerja boleh selesai kan? Kerja boleh. Kalau ambo bosan kerja sadalahnya kan tak selesai lah. Bagi-bagi kerja. Ya, kiper jangan suruh maju kiper tinggal gawang. Kami guru-guru menjago kiper. Jadi stiker lah ya. Tidak stiker pampang-pampang lah. Lah. Selalu nyampai. Ya, subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.